Seringkali dalam sejarah besar ada cerita-cerita kecil yang hampir terlupakan. Cerita tentang perlawanan yang luar biasa di tempat-tempat terpencil yang menolak untuk menyerah. Nah, kali ini kita mau angkat salah satu kisah itu. Perlawanan di wilayah Loes, Timur Leste, yang dipimpin oleh dua kakak beradik. Jadi, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya coba dua orang kakak beradik sama sekelompok kecil pejuang bisa menahan satu pasukan tentara selama 4 tahun penuh? Kedengerannya nggak mungkin kan? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu lokasinya. Lues ini bukan sembarang tempat loh. Daerah ini tuh seperti benteng alami dan jadi simbol perlawanan yang sepertinya nggak bisa ditaklukkan. Biar dapat konteksnya, kita mundur sedikit ke tahun 1975 ya. Di bulan Oktober, ada 5 wartawan Australia yang sempat mampir ke Loes. Para pejuang di sana sebenarnya udah kasih peringatan. Hati-hati di perbatasan, bahaya. Tapi peringatan itu diabaikan dan mereka akhirnya tewas secara tragis di Balibo. Cuma 2 bulan setelah itu, invasi besar-besaran dimulai. Wilayah lain mulai jatuh satu persatu, tapi Loes, mereka tetap bertahan. Dan ternyata posisi Loes ini krusial banget. Kenapa? Soalnya TNI butuh banget rute darat yang cepat dari Atabae ke Dili untuk memindahkan pasukan dan logistik. Tapi perlawanan di Loes ini benar-benar memblokir total jalur itu. Akibatnya, TNI jadi terpaksa lewat laut dan udara yang pastinya lebih lambat dan lebih beresiko. Bayangkan 4 tahun penuh, Loes jadi batu sandungan terbesar buat strategi militer mereka. Nah, yang memimpin perlawanan ini adalah Komandan Manus. Namanya sendiri itu bukan nama biasa, tapi semacam kode. Manu Kiak Semo Navatin. Artinya dalam banget. Burung tak kenal lelah yang terbang selamanya. Benar-benar menggambarkan semangatnya kan? Pejuang yang gak ada capeknya, terus terbang melawan apapun rintangannya. Di samping dia, ada adiknya, Komandan Malitara. Namanya juga nggak kalah kuat, Malis Kaitara, yang artinya senyuman berduri. Wow, bisa kebayang kan? Pejuang yang kelihatannya mungkin tenang, tapi sangat tajam dan berbahaya di medan perang. Tapi tentu saja cerita ini bukan cuma tentang dua bersaudara itu. Jadi, siapa lagi pahlawan-pahlawan di balik perlawanan legendaris ini? Ada banyak banget pejuang pemberani lainnya. Dan ya, perlawanan ini memakan banyak korban. Kita harus ingat nama-nama seperti Jose Gringo, Victor Maukuru, dan Dotiana. Dan juga banyak banget pejuang lain yang mamanya mungkin nggak tercatat dalam sejarah. Mereka lah pilar-pilar pertahanan Loes. Pengorbanan mereka itu sungguh tak ternilai. Kisah keberanian mereka ini bahkan sampai jadi legenda loh. Contohnya Tarcisio. Katanya nih dia itu kebal peluru. Sampai suatu saat amunisinya habis, dia ditangkap, disiksa habis-habisan. Dan di akhir hidupnya, menurut cerita, dia malah menyerahkan pedang saktinya sendiri ke penyiksanya supaya mereka bisa membunuhnya dengan pedang itu. Sebuah perlawanan terakhir yang luar biasa. Terus ada lagi cerita Jose Gringo waktu menyerang Atabae. Pelurunya habis. Dan apa yang dia lakukan? Dia maju sendirian mencoba menghadapi tank TNI cuma pakai 1 granat. Cuma 1. Walaupun akhirnya dia gugur, aksi nekatnya itu menunjukkan betapa bajanya tekad para pejuang ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke tokoh utamanya, Komandan Manus. Ada banyak banget cerita yang membangun reputasi dia sebagai pemimpin yang disegani sekaligus ditakuti. Salah satu cerita paling terkenal itu soal harga dirinya. Jadi, ada komandan dari wilayah lain yang meremehkan dia. Merasa tertantang, Manus menjawab dingin, "Baiklah, besok saya yang akan sarapan di Mobara." Dan beneran loh, besoknya dia langsung pimpin serangan ke sana. Legenda tentang Manus ini saking hebatnya, kudanya aja sampai ikut legendaris. Namanya Kalunga. Kuda ini emang dilatih untuk perang. Dan katanya nih, kalau dengar suara tembakan, Kalunga ini bukannya lari menjauh, tapi malah lari mendekati pertempuran. Gila kan? Dan cuma Manus yang bisa mengendalikannya di tengah-tengah kekacauan. Saking hebatnya perlawanan Loes ini, TNI sampai nggak percaya kalau mereka cuma melawan pejuang lokal. Sampai muncul mitos kalau Manus dan pasukannya itu dibantu sama orang Rusia bermata putih. Aneh kan? Bahkan setelah Manus tertangkap, salah satu kerabatnya harus repot-repot meyakinkan TNI. Bukan, dia ini orang Timor asli. Tapi mungkin momen yang paling bikin Manus shock itu justru pas dia sudah tertangkap. Tiba-tiba, ada seorang perwira TNI namanya Sunardi menyamperinya.
Dan dengan fasihnya pakai bahasa Tetun, perwira ini menceritakan semua masa lalu Manus, di mana dia dulu tinggal, kerja di mana, bahkan nama pacarnya di Dili disebutkan. Disitulah Manus sadar, ternyata intelijen musuh sudah mengawasinya jauh sebelum perang dimulai. Tapi ya, sehebat apapun sebuah perlawanan, pasti ada titik akhirnya. Setelah 4 tahun jadi benteng yang kokoh, Lues akhirnya sampai pada ujian terberatnya. Tanggal 14 Februari 1979. Lewat sebuah operasi militer yang namanya Operasi Skylight, Manusis dan Malitara akhirnya terperangkap dan ditangkap. Momen itulah yang menjadi akhir dari perlawanan fenomenal di Lowis selama 4 tahun. Tapi ternyata, ditangkap itu bukan akhir dari penderitaan mereka. Justru ini awal dari penderitaan yang lain. Pertama, Manus diasingkan ke Pulau Atauro bertahun-tahun lamanya. Keduanya disiksa secara brutal, gigi depan Manus itu sengaja dipatahkan. Bahkan setelah bebas pun, persekusi masih terus jalan. Puncaknya, rumahnya dihancurkan pada tahun 1999. Perjuangan mereka ternyata masih lanjut, cuma dalam bentuk yang beda. Di tengah semua kepahitan ini, ada satu cerita yang entah lucu atau tragis. Jadi pas mereka ditangkap itu, nggak ada satupun yang bisa bahasa Indonesia. Sama sekali. Ayah mereka yang pernah jadi pekerja paksa zaman Jepang, saking bingungnya memberi nasihat begini. Nanti kalau ditanya, jawab saja konnichiwa atau ohayo gozaima. Itu kan bahasa Jepang. Sebuah usaha yang polos banget untuk membantu di situasi yang benar-benar mustahil. Lantas, apa warisan dari semua pengorbanan ini? Kisah perlawanan Lowis ini ternyata meninggalkan jejak yang jauh lebih besar dari sekedar pertempuran di satu wilayah kecil. Coba lihat angka ini, 1000. Diperkirakan, sekitar 1000 personel TNI tewas di wilayah Lues selama 4 tahun itu. 1000. Ini angka yang luar biasa. Kalau kita ingat, ini hasil perlawanan dari sekelompok kecil pejuang. Blokade strategis yang mereka pasang itu benar-benar efektif dan memakan korban yang sangat besar. Pada akhirnya, kisah Manus dan Malitara ini bukan cuma cerita pribadi mereka. Ini tuh seperti cerminan kecil dari sebuah perjuangan yang jauh lebih besar, perjuangan nasional. Ketangguhan, keberanian, dan pengorbanan mereka di Loes itu menjadi simbol dari semangat yang sama yang saat itu menggerakkan seluruh bangsa mereka. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting. Kita mungkin ingat nama-nama seperti Manus dan Malitara. Tapi cerita mereka juga mewakili ratusan, bahkan ribuan, pejuang lain yang namanya mungkin hilang di telan waktu, nggak tercatat di buku sejarah. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa di balik setiap kisah pahlawan yang terkenal, ada begitu banyak pahlawan tanpa nama, yang pengorbanannya ikut membentuk masa depan kita.